Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ivan Kumaran dari Prodi Teknik Elektro kelas 2 TE20A dari Universitas Nusa Putra. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang cara menggunakan multimeter analog dan multimeter digital. Ya, di multimeter analog ini memiliki 3 buah lubang. Yang warna merah ini untuk probe positif atau probe warna merah. Lalu yang hitam negatif ini untuk probe warna hitam dan probe negatif. Lalu yang lubang terakhir yaitu lubang output untuk mengukur arus. Pengukuran dengan cara memindahkan kabel warna merah ke lubang output. Ya, di multimeter analog ini memiliki beberapa bagian, yaitu yang pertama ada bagian selektor yang berfungsi untuk memilih skala untuk pengukuran. Lalu ada bagian AC valve, yaitu untuk mengukur tegangan AC seperti tegangan PLN. Yang kedua ada bagian DC valve. Ini untuk mengukur tegangan seperti baterai, aki, dan sebagainya. Lalu yang ketiga ada bagian ohm. Nah, ini berfungsi untuk mengukur resistansi seperti kabel dan resistor. Yang terakhir ada bagian arus. Di sini hanya berfungsi untuk mengukur arus DC. Ya, sebelum ke pengukuran kita setel dulu, kalibrasi dulu menggunakan obeng min. Pastikan putar bagian adjusting ini sampai jarum sejajar dengan garis 0. Nah, sudah sejajar, kita langsung gunakan untuk mengukur tegangan AC PLN dengan standarisasi 220 volt AC. Nah, kita putar selektor sampai dengan skala 250 volt karena tegangan ini 220 volt. Lalu untuk pemasangan probe bisa terbalik karena AC tidak memiliki polaritas atau positif negatif. Kita masukkan saja. Nah, jarum menunjuk 200 lebih satu garis besar ini bernilai 25 volt dan satu garis kecil ini bernilai 5 volt. Jadi hasil pengukurannya yaitu 230 volt. Lumayan standar ya. Lalu selanjutnya kita gunakan untuk mengukur tegangan DC. Kita gunakan baterai cas ya, 18650 tipenya itu. Standar tegangan baterainya 3,7 volt. Kita gunakan selektor 10 volt. Nah, tempelkan probe merah ke kutub positif dan probe hitam ke kutub negatif. Nah, jarum menunjukkan ke garis 2 kurang satu garis kecil ya. Nah, itu satu garis kecil bernilai 2 volt. Jadi hasilnya 1,8 volt. Cukup drop ya karena jarang dipakai. Lalu kita gunakan mengukur tahanan resistansi. Kita gunakan 22 ohm. Nah, kita putar selektor ke kali 10. Nah, untuk ohm setiap perpindahan skala kita harus kalibrasi dulu menggunakan zero ohm adjusting. Putar sampai sejajar. Nah, dan pembacaan tahanan ini pembacaannya dari kanan ke kiri, berbeda dengan tegangan dan arus. Langsung saja kita ukur resistor 22 ohm. Nah, langsung saja kita ukur. Jarum menunjuk ke angka 2 kurang ya. Berarti ini resistor ini kurang dari 22 ohm. Yaitu sekitar 19 atau 18 ya.
Oke. Ya, di video kedua ini saya akan menjelaskan tentang multimeter digital. Di sini ada 4 tombol ya. Yang pertama tombol on off. Menyalakannya dengan menekan, ditekan. Nah, langsung nyala. Dan tombol ini juga bisa digunakan untuk memilih skala DC, AC, arus, kapasitor, dioda dan yang lainnya. Ini ada DC, AC, ohm. Ini ohm yang continuity, dioda, kapasitas, dan ini auto milih ya. Lalu di sini ada tulisan H atau BL, itu untuk hold, untuk menekan nilai yang sedang diukur, dan backlight. Nah, oh ini baterainya kurang bagus, jadi tidak bisa menyala. Lalu yang di atas ada center, dan yang sebelah sini ada NCV untuk mengecek kabel putus yang memiliki singkatan non contact voltage. Lalu ada 3 lubang. Yang pertama ada COM atau terminal negatif. Lalu ini untuk kabel merah untuk mengecek tegangan, ohm, kapasitas, dan dioda. Lalu ada lubang untuk mengukur arus. Ya, yang pertama kita akan mengukur tegangan DC dengan skala auto ya. Kita tempelkan probe merah ke kutub positif, maaf. Lalu probe hitam ke kutub negatif. Dan dia akan memilih sendiri ke tegangan DC ya. Di sini terbaca 1,942 volt DC. Nah, lalu kita coba menggunakan skala DC manual. Kita tempelkan lagi seperti tadi. Sama ya, hanya beda sama. Nah, lalu yang kedua kita mengukur tegangan AC. Kita ukur tegangan AC PLN ya. Dengan standarisasi 220 volt AC. Kita gunakan skala auto. Di sini terbaca 232 ya. Nah, kita gunakan skala manualnya. Kita tempelkan lagi, pasangkan lagi. Terbaca 231,6. Ya, stabil ya. Lalu kita coba untuk mengukur resistansi atau hambatan nih. Kita ukur dengan skala auto. Tempelkan kedua probe ke dua kaki resistor. Di sini terbaca 217,3 ohm. Lalu kita coba menggunakan skala manualnya. Kita select. Nah, terbaca 217 sama ya. Lalu kita mengecek continuity atau sama saja ya seperti ohm. Kita menggunakan sikring. Apabila terhubung dia akan nyala baterainya, apabila putus dia tidak akan menyala. Kita coba bebas ya. Nah, berarti dia masih terhubung. Lalu kita coba yang satu lagi. Nah, ini tidak nyala ya. Berarti fuse ini sudah putus. Lalu yang terakhir ada dioda. Kita gunakan skala auto terlebih dulu.
ini memiliki dua kaki ya. Yang pertama ada kaki anoda dan kaki katoda. Nah, kaki anoda yang berwarna hitam ini, bagian hitam, lalu kaki katoda yang berwarna putih, yang ada gelang putih ini. Anoda ini masukannya positif dan yang katoda negatif. Kita coba tempelkan. Nah, ini tidak akurat ya. Apabila menggunakan dioda dengan skala auto, masuknya ke resistansi. Jadi kita gunakan langsung ke dioda langsung. Nah, tempelkan lagi. Memiliki nilai 0,5. Nah, apabila dibalik harus tidak memiliki nilai 0. Nah, apabila memiliki nilai berarti dioda ini sudah short ya. Lalu mengukur transistor, ini transistor jenis NPN sudah rusak ya, cabutan dari TV vertikal, IC vertikal. Kaki-kakinya yaitu B, C, E, base, kolektor, dan emitor. Kita menggunakan skala dioda. Tempelkan probe merah ke kaki base transistor, lalu probe hitam ke kaki kolektor. Nah, ini harus memiliki nilai, dan pindahkan probe hitam ke kaki emitor, ini juga harus memiliki nilai. Nah, kalau begini berarti transistor masih bagus, tapi kita coba balikan dulu. Probe hitam ke kaki base, probe merah ke kaki kolektor. Nah, ini bagus ya. Nah, lalu pindahkan probe merah ke kaki emitor. Nah, ini memiliki nilai berarti sudah short, bocor. Berarti sudah tidak layak dipakai. Lalu yang kedua, transistor NPN dengan kaki 1 base, kolektor, dan emitor. Pasangkan probe hitam ke kaki base, lalu probe merah ke kaki kolektor, harus memiliki nilai. Lalu pindahkan probe merah ke kaki emitor. Nah, ini harus memiliki nilai. Biarin. Ini harus sama memiliki nilai. Lalu pindahkan probe merah ke kaki base transistor, probe hitam ke kaki kolektor. Ini harus tidak memiliki nilai. Lalu pindahkan probe hitam ke kaki emitor. Ini sama harus kosong, harus tidak memiliki nilai. Maka transistor ini masih dalam keadaan baik. Lalu terakhir kita mengukur kapasitas elko dengan skala kapasitor ya, kapasitas. Nah, ini karena kapasitor DC memiliki polaritas yang ada garis putih ini, yaitu bagian negatif. Yang sebelah sini positif, ini negatif. Nah, kapasitor ini memiliki kapasitas 400 volt dan 150 mikrofarad. 150 mikrofarad. Nah, kita ukur probe merah ke kaki positif dan probe hitam ke kaki negatif. Jangan sampai bergerak. Tunggu. Cukup lama ya pembacaannya. Nah, hasilnya yaitu 142,2 mikrofarad. Berarti hilang sekitar 25 ya, 25 mikrofarad ampere. Yaitu 20 miliampere.